Dan untuk membahas banyaknya penolakan warga positif corona saat dijemput petugas, sudah bergabung bersama kami psikolog Sani Budiantini Hermawan. Selamat sore, Assalamualaikum Bu Sani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Sani melihat kejadian tadi, banyaknya pasien yang ditolak dijemput. Apakah ada timbul perasaan yang kurang enak begitu pada pasien? Ibu tolong dijelaskan. Ya, memang tentunya ketika seseorang dinyatakan COVID-19 dan harus dievakuasi, butuh step-step yang harus meyakinkan penderita bahwa apa yang dilakukan ini adalah untuk kebaikannya. Nah, seringkali ada reaksi yang menurut saya udah pasti ada penolakan karena ketidaktahuan atau gambaran yang pasti mengenai apa yang akan dilakukan ketika dievakuasi atau kemudian nanti ada diisolasi di tempat tertentu begitu. Nah, ketidakjelasan informasi atau kemudian ketakutan ini akan menimbulkan suatu reaksi menolak atau ya marah seperti tadi kita lihat, kadang-kadang tidak jarang ya akhirnya mengamuk misalnya begitu. Nah, oleh karena itu perlu memang pendekatan persuasif untuk meyakinkan bahwa apa yang dilakukan ini adalah sudah prosedurnya. Nah, menurut saya reaksi psikologis ini adalah wajar ya, karena tentunya ketika kita tidak ngebayang apa yang akan terjadi nanti, itu akan membuat ada rasa cemas, gelisah, khawatir, terutama sekali misalnya dia ada khawatiran jauh dari keluarga begitu, karena kan keluarga di sini kan salah satu yang menurut saya penting untuk memberikan dukungan secara mental begitu. Nah, hal-hal yang seperti ini, yang tidak jelas seperti ini ya akan bisa menimbulkan reaksi negatif dan menolak untuk dievakuasi. Baik, Ibu Sani, apakah dengan penjemputan petugas menggunakan APD lengkap, kemudian stigma yang sering melekat di masyarakat terhadap orang yang positif virus corona, inikah yang menjadikan pasien positif corona ini enggan untuk dievakuasi? Ya, memang sekarang ini isunya memang malah lebih meluas ya. Jadi pertama adalah penderita itu sendiri ada kekhawatiran yang berlebihan terhadap apa yang akan terjadi pada dirinya. Yang kedua juga kadang-kadang keluarga itu sendiri juga akhirnya mendapat stigma dari lingkungan, bahkan bisa dijauhkan, diisolasi dari lingkungan karena ada ketakutan yang berlebihan juga terhadap paparan yang mungkin terjadi di lingkungan begitu. Nah, menurut saya memang perlu tadi pendekatan persuasif supaya orang tersebut dan keluarga yakin bahwa apa yang dilakukan itu adalah benar. Memang di sini menarik karena ada isu di sini, trust issue mungkin. Ada rasa mungkin ketidakpercayaan apa yang akan terjadi pada dirinya, apakah akan membaik atau tidak. Bahkan mungkin ketakutan ini menjadi berlebihan ketika mereka ngebayang bahwa ini mungkin adalah hari terakhir dia ketemu dengan keluarganya. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dari penderita ini, apakah masalahnya akan lebih serius atau akan sembuh. Jadi ketidakpastian ini, kegelisahan ini tentunya akan membuat orang semakin takut ketika dievakuasi di tempat saat penjemputan itu datang begitu. Baik, Ibu Sani, kira-kira apa sih Bu yang menyebabkan ketakutan ini berkembang menjadi begitu luas di masyarakat? Apakah karena hoax yang beredar ataukah pemberitaan di media yang mempengaruhi psikologi dari penderita virus corona ini? Ya betul, saya rasa sih memang hampir semua orang mengalami stres atau tekanan terhadap adanya COVID-19 ini. Jadi itu sebenarnya wajar. Apalagi penderita yang memang sudah terkena, bahkan mungkin ODP atau PDP juga kan istilahnya dia mengalami satu fase di mana kekhawatiran yang mendalam terhadap kesehatannya, terhadap apakah dia akan sembuh atau tidak dan lain sebagainya. Memang di sini perlu sosialisasi lagi yang lebih jelas dari pemerintah tentang apa yang akan dilakukan di isolasi atau apa yang seperti apa pemerintah akan take care dari penderita. Sehingga ketika isolasi itu berjalan atau evakuasi itu berjalan, kita sudah ada rasa percaya. Jadi menurut saya memang berita-berita yang mungkin juga tidak benar atau mungkin merasa kalau orang diisolasi itu malah diabaikan, bahkan ada penjemputan paksa, sudah diisolasi tapi dipenjemput paksa oleh keluarga karena merasa si penderita ini menginformasikan bahwa dia tidak dihandle dengan baik. Nah, hal-hal itu harus langsung dijelaskan oleh pemerintah apa yang dilakukan sehingga berita yang kurang baik ini bisa diklarifikasi dengan hal-hal yang lebih baik
dan menimbulkan rasa percaya di masyarakat bahwa ini yang dilakukan pemerintah sudah benar begitu. Baik Ibu Sani, bagaimana sih cara untuk mengelola atau mengolah emosi masyarakat Indonesia yang saat ini terbagi ada dua kutub ekstrem. Satu yang sama sekali abai, yang satu ini yang sangat ketakutan. Seperti apa jalan tengah atau jalan tengah informasi yang harus diberikan oleh pemerintah? Ya, pertama memang pemerintah wajib memberikan informasi yang penting, yang perlu, yang memang wajib harus dilakukan. Karena memang kalau kita lihat banyak sekali yang masih belum tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan gelombang kedua mungkin aja ini muncul, juga banyak yang tidak mengetahuinya. Sehingga kemudian timbul sikap abai, ya, sikap yang tidak peduli. Nah, ini yang membahayakan. Oleh karena itu sebenarnya lingkungan juga memiliki social responsibility untuk mengingatkan. Ketika kita ada anggota keluarga yang terlalu abai, kita perlu mengingatkan, perlu mengajak dia untuk lebih alert begitu, lebih waspada begitu, untuk melakukan hal-hal yang melindungi dirinya maupun lingkungan. Yang kedua adalah orang yang berlebihan. Menanggapi ini secara berlebihan memang harus ditenangkan, karena bagaimanapun juga kecemasan yang berlebihan justru akan mengakibatkan diri seseorang menjadi turun stamina-nya, justru makin rentan terkena suatu paparan virus begitu. Oleh karena itu kita sebagai manusia harus menjadikan diri kita sehat mental dan memang waspada. Salah satunya adalah kita harus melakukan apa yang pemerintah minta, yaitu memakai masker, menjaga jarak, kemudian memakai sarung tangan, dan memang tidak berkumpul begitu ya. Nah, ini kalau kita diikuti pun, ketika ini diikutin, mudah-mudahan ini juga menjadi satu shell atau menjadi satu perisai buat kita melindungi diri kita dan orang lain. Nah, kemudian juga rasa cemas itu juga pasti muncul karena itu reaksi yang wajar. Terima sebagai suatu reaksi yang wajar, tapi kemudian bagaimana kita mengontrol respons itu supaya respons itu tidak berlebihan dan mengganggu kehidupan kita. Salah satunya adalah melakukan kegiatan positif. Ada me time, ada bonding time, kemudian juga tidak membaca informasi yang tidak bertanggung jawab. Ya, itu salah satu yang bisa kita lakukan. Salah satunya juga mendekatkan diri pada Tuhan. Saya melihat dari klien-klien saya ketika kita mendekatkan diri pada Tuhan, jauh rasa ketahanan mental kita jauh lebih baik dibanding seseorang yang mungkin dalam fase ini tidak melakukan apapun atau hanya undoing, ya. Jadi lebih tidak melakukan hal yang positif begitu. Baik. Ya, Ibu Sani, kalau misalnya kita melihat dari tayangan yang ada di layar begitu, masyarakat atau pasien yang menolak ini hingga mengamuk. Kalau tadi yang Ibu jelaskan adalah bagaimana caranya agar masyarakat menerima dan memahami. Lalu seperti apa treatmentnya ketika pasien ini sudah mengamuk dan tidak mau diajak untuk berobat begitu, Ibu? Iya, justru makanya pendekatan persuasif ini paling baik. Karena pendekatan persuasif dari keluarga justru akan membuat orang merasa tenang, merasa didukung, merasa apa yang dilakukan benar. Nah, ketika ada orang marah, berarti ada sesuatu yang misunderstanding, komunikasi yang tidak jalan, ada konflik, ada ketidaksamaan frekuensi dalam satu materi yang disampaikan. Oleh karena itu, jangan sampai sudah mengamuk baru kita antisipasi, tapi jauh-jauh kita sudah mengadakan satu approach tadi, pendekatan. Jadi jangan sampai kalau tadi kan merasa orang dia sehat, tapi kenapa dia tidak bisa beraktivitas. Nah, konsep sehat dia itu apakah memang sudah sesuai dengan konsep sehat yang memang pemerintah atau Departemen Kesehatan canangkan? Ya, itu yang harus juga diberikan penjelasan. Jangan sampai ada misunderstanding. Karena dengan situasi yang sangat rentan terhadap psikis ya seperti ini, memang banyak sekali akan ada konflik, anger atau sensitivitas yang jauh lebih tinggi. Nah, oleh karena itu jangan sampai situasi yang menekan ini malah jadinya lebih parah lagi atau lebih tidak nyaman karena adanya reaksi emosi yang ekspresif yang akhirnya merugikan orang lain. Baik. Terima kasih Ibu Sani Budiantini telah bergabung bersama kami di iNews Sore.